Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlis Farida Novianti, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis terdiri atas dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol, maupun tindakan. Dan bisnis adalah suatu aktivitas pekerjaan seseorang yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan. Jadi dapat disimpulkan menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis merupakan sebuah proses pertukaran ide-ide atau opini, informasi, perintah dan sejenisnya yang diutarakan baik secara personal ataupun tidak melalui tanda-tanda dan simbol-simbol tertentu demi mencapai tujuan-tujuan perusahaan tertentu. Tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama adalah informing atau memberikan informasi. Dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi bisnis maupun komunikasi lainnya, pasti ada suatu informasi yang diberikan oleh komunikan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah persuading atau persuasi atau ajakan. Contoh bentuk persuading dalam komunikasi bisnis adalah iklan. Iklan bertujuan untuk mengajak kita untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga adalah collaborating atau bekerja sama dengan pelanggan, audiens, stakeholder, atau dengan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama adalah tujuan. Komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan sebelum kita memulai komunikasi. Apa sih tujuan kita berkomunikasi? Agar dalam proses komunikasi terarah pada tujuan awal kita. Yang kedua adalah pertukaran. Komunikasi terjadi atas dua orang atau lebih. Di dalam proses komunikasi tersebut terjadi pertukaran pikiran atau gagasan dari si komunikan dan komunikator. Yang ketiga adalah isi. Dapat berupa gagasan, opini, informasi, maupun interupsi. Isi bergantung pada tujuan dan harus sesuai dengan tujuan awal kita. Dan yang keempat adalah media atau saluran yang digunakan baik secara personal maupun impersonal yang dapat menjangkau si komunikan dan si komunikator. Contohnya adalah telepon, video conference, dan media lainnya. Yang kelima adalah alat atau metode. Alat atau metode berfungsi sebagai penghubung antara komunikan dan komunikator. Contohnya satu pihak yang berasal dari Manado dan pihak yang lainnya berasal dari Makassar. Maka dibutuhkan alat atau metode yang akan memudahkan para komunikan dan komunikator tersebut memahami maksud dan tujuan komunikasi itu. Jadi solusinya digunakan bahasa Indonesia. Yang keenam adalah pencapaian tujuan, yaitu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada awal terjadinya komunikasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya maafkan saya apabila pada saat presentasi terdapat kesalahan kata atau hal lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.